Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di pembahasan pola-pola hereditas. Kita konsentrasinya ke latihan soal ya. Nah, kemarin di video pertama sudah kita bahas tentang hukum Mendel 1. Dan sekarang kita masuk ke hukum Mendel yang kedua gitu ya, atau hukum berpasangan secara bebas. Oke, baik teman-teman, hukum Mendel 2 ini atau dikenal dengan nama hukum berpasangan secara bebas gitu ya. Jadi perlu diingat bahwa hukum ini berlaku kapan? Pada saat pembelahan meiosis, yang perlu diingat itu ya. Nah, pada saat pembelahan meiosis atau kita kenal dengan nama pada saat pembentukan sel gamet tentunya ya, spermatogenesis ataupun oogenesis. Nah, gen-gen sealel teman-teman dia akan memisah secara bebas dan mengelompok dengan gen yang lainnya. Perlu diingat, yang lainnya itu siapa? Dengan yang bukan alelnya. Makanya di sini disebut sebagai hukum berpasangan secara bebas gitu ya. Nah, adapun persilangan hukum Mendel 2 ini itu bisa kita aplikasikan gitu ya pada persilangan dengan dua sifat beda atau dikenal dengan nama persilangan dihibrid. Begitu ya, dua sifat beda. Contoh, parental teman-teman, orang tuanya ini induknya kita lihat dua sifat beda itu maksudnya seperti apa. Di sini ada tanaman biji bulat kuning warnanya. Dua sifat kan ya. Satu sifat untuk bulat, satu sifat untuk kuning. Nah, disilangkan dengan bijinya keriput warnanya hijau. Begitu ya. Nah, untuk menentukan genotip kita sepakati terlebih dahulu. Sepakati seperti yang di hukum Mendel 1 bahwa bulat dan kuning dia lebih dominan daripada keriput hijau. Begitu ya. Maka setiap sifat dominan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Maka genotip bulat dengan kuning boleh kita gunakan huruf bulat, misalkan B besar, B besar, B besar, B besar ya untuk bulat. Dan untuk kuning kita kasih lambang K saja ya. K besar dan K besar. Jadi baba, kakak begitu ya. Nah, sedangkan untuk tanaman keriput kita lawannya. Berarti keriput itu lawan dari bulat. Berarti resesif bulat berarti B kecil, B kecil. Sedangkan resesif untuk kuning adalah hijau. Berarti K kecil dan K kecil. Gitu ya, Bibi, Kiki, begitu. Bagaimana cara mencari gamet? Nah, di pertemuan pertama di hukum Mendel 1 sudah diterangkan bahwa cara mencari gamet adalah 2 pangkat N. Nah, yang baru melihat video ini, teman-teman, alangkah lebih baiknya masuk dulu ke pembahasan hukum Mendel 1 ya. Oke, baik. Gamet dari baba adalah 2 pangkat 0. Maka 2 pangkat 0, baba itu 1. Maka turunkan 1 huruf. 2 pangkat berapa untuk kakak? Kakak itu sama hurufnya, berarti tidak ada yang beda. 2 pangkat 0 juga. 2 pangkat 0 itu 1, turunkan 1 huruf. Jadi gamet baba kakak adalah baka. Sedangkan bibi Kiki gametnya bibi 2 pangkat 0, berarti turunkan 1 huruf. Kiki 2 pangkat 0, maka turunkan 1 huruf. Nah, begitu ya cara mencari gamet 2 pangkat 0. Baka dan Biki selanjutnya dikawinkan, maka filial pertamanya, keturunan pertamanya adalah kawinkan Ba dengan Bi, Ka dengan Ki. Maka genotip filial pertamanya adalah Ba dan Bi, Ka dan Ki. Gitu ya. Ini genotipnya. Kalau fenotipnya apa? Ciri yang tampaknya. Maka yang ini bulat dengan kisut, berarti yang menang siapa? Yang akan keluar adalah sifat bulat. Sedangkan K adalah hijau dan Ki adalah kuning. Maka yang akan menang adalah kuning gitu ya, sebab dia dominan. Maka fenotipnya bulat kuning. Genotipnya Ba dan Bi, K dan Ki. Begitu ya.
Oke, diminta seperti biasa F2 keturunan kedua. Maka rumusnya F1 disilangkan sesamanya. F1-nya mana? Yang ini, gitu ya. Berarti parentalnya adalah bulat. Apa? Kuning disilangkan dengan bulat kuning gitu ya sesamanya. Oke. Maka genotipnya mana? Yang ini berarti ya ba dan bi, ka dan ki. Ini pun sama. Ba dan bi, ka dan ki. Nah, persilangannya yang itu ya. Gamet. Nah, cara mencari gamet dari ba dan bi, ka dan ki, teman-teman. Ini kan 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 2 ditambahkan ya. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti gametnya harus ada 4. Mana? Ini dia. Ini kawinkan. Ini ke sini teman-teman. Kita simpan di tabel aja langsung ya. Ini gamet pertamanya baka gitu. Nah, yang ini dengan yang ini. Jadi baki. Langsung ke tabel. Ini dengan yang ini. Bika. Gitu ya. Nah, ini dengan yang ini. Caranya itu ya. Biki. 4 gametnya ya. 2 pangkat 2. Ini pun sama. 2 pangkat 2. Maka gametnya sama. Ini ke sini. Tulis di sampingnya. Baka. Cara mengawinkannya kalau ini kita pakai tabel biar rapi ya. Enggak juga nggak apa-apa sih. Ini dengan ini baki. Nah, ini dengan yang ini bika. Nah, ini dengan yang ini biki. Begitu ya. Terus untuk mencari F2-nya kita kawinkan tabel itu. Nanti kita simpulkan di fenotipnya ya. Ayo, baka dengan baka. Tuliskan sama teman-teman. Baba, kakak. Gitu ya. Lanjutkan. Baba, kaki. Oke, lanjutkan. Ba dan bi, kakak. Ini ba dan bi, kaki. Gitu ya. Ini baba, kaki. Oke. Baba, kiki. Ini ba dan bi, kaki. Ini ba dan bi, kiki. Oke, yang ini ba dan bi, kakak. Ba dan bi, kaki. Oke. Yang ini bibi, kakak. Yang ini bibi, kaki. Yang ini ba dan bi, kaki. Ba dan bi, kiki. Bibi, kaki. Yang terakhir bibi, kiki. Gitu ya. Nah, fenotip ciri yang tampaknya. Yuk. Nah, ingat. Kalau perkawinan heterozigot ba dan bi, ka dan ki dikawinkan sesamanya ba dan bi, ka dan ki, maka untuk fenotip teman-teman pasti seperti ini. Yang mana? Pasti begini. Ba strip, ka strip gitu ya. Maksudnya strip apa, Pak? Strip di sini teman-teman bisa diisi oleh huruf besar, juga bisa diisi oleh huruf kecil. Namun tidak ngaruh. Kenapa? Sebab di depannya sudah menggunakan huruf besar. Berarti yang dibaca pasti huruf besar pertamanya ya. Berarti yang ini dibacanya, yang ini ya kita baca berarti bulat kuning. Gitu ya. Ada berapa bulat kuning? Yuk kita lihat. Ini dia bulat kuning. 1 gitu ya. Baka besar tuh ya. 2. Ini ada bakanya. 3. Ada bakanya. 4. Ada B besar K besarnya ya. 5. Ada B besar. Terus sama K besar. 6. Terus cari lagi. 7. 8. Ada lagi tidak? Ada ini 9. Ba strip K strip jumlahnya 9 atau fenotipnya dibacanya bulat kuning. Selanjutnya ba strip
K kecil. Berarti dibacanya bulat hijau. Nah ini bulat hijau. Yang penting ada B besarnya. Nah ini dia. 1 gitu ya. 2, K-nya harus kecil. Satu lagi 3 yang ini. Jadi untuk bulat hijau ada 3. Selanjutnya rumusnya adalah B kecil, K besar, strip. Atau dibaca dengan keriput kuning. K-nya harus gede. 1, nah ini keriput kuning. 2, keriput kuning. 3, keriput kuning. Jadi ada 3 ya keriput kuning. Dan yang terakhir kecil semuanya. Bibi, Kiki, keriput hijau. Yang mana? Ini cuman 1. Jadi perbandingan fenotip untuk hukum Mendel 2 adalah 9, 3, 3, 1. Begitu ya, itu pembahasan teoritisnya. Yuk kita masuk ke soalnya. Yang pertama, kita kerjakan soal yang pertama teman-teman. Ini dia, oke. Tanaman ercis memiliki sifat bulat. Tulis sama teman-teman, B besar katanya apa? Bulat gitu ya. Terus B kecil katanya keriput. Terus batang tinggi R besar. R besar itu adalah tinggi. Terus R kecil katanya apa? Pendek gitu ya. Nah, jika tanaman ercis biji bulat batang tinggi heterozigot, maka ini adalah parentalnya ya. Kita tulis parental. Oh, ini nggak akan cukup, di bawah aja ya. Parentalnya adalah bijinya bulat, batangnya tinggi. Namun punya sifat, saya tulis di bawahnya heterozigot. Oke, disilangkan dengan apa? Biji bulat heterozigot. Oke, bijinya bulat heterozigot dengan batang pendek. Tulis batangnya pendek gitu ya. Itu dia parentalnya. Yang ditanyakan apa? Yang dicari adalah biji bulat batang pendek. Boleh. Caranya kita cari genotip sekarang. Genotipnya kita lihat. Bulat, tinggi, heterozigot. Bulat apa? Bulat itu B besar. Sifatnya heterozigot. Berarti Ba dan B genotipnya ya. Tinggi itu Ra. Diminta heterozigot. Berarti Ra, Ri gitu kan ya. Dikawinkan dengan bulat, tapi yang ini bulat tapi heterozigot, ada sifat hetero. Berarti Ba dan B itu heterozigot. Pendek itu dia R kecil. Ya udah, kalau pendek mah resesif, pasti R kecil itu genotipnya. Kita cari gametnya sekarang. Gamet dari ini berapa? 2/2. Ini 2/1, ini 2/1. Jadi 2/2. Caranya bagaimana gametnya? Kawinkan. Ini dengan ini Ba dengan Ra. Ini dengan ini Ba dengan Ri. Ini dengan ini Bi dengan Ra. Ini dengan ini Bi dengan Ri. Begitu ya. Ini 2/1, ini 2/0. Berarti 2/1. Gametnya ada 2. Ini ke sini. Ba dengan Ri. Ini ke sini. Bi dengan Ra. 2 gamet. Gitu ya. Nah, 2/1 ditambah. Ini 2/1 kan. Ini 2/0. Jadi 2/1. 2/1 itu 2 gamet. Nah yang dicarinya apa? Yang dicarinya bulat batang pendek. Bulat itu apa? Bulat itu B besar strip. Gitu ya. Bulat ini. Terus batangnya pendek. Pendek itu R kecil. Udah. R kecil. Yuk kita cari ada berapa. Gitu ya. Ini dengan ini bukan. Bukan. Ada bara itu mah ya. Ini dengan ini bukan. Bukan. Ada bara juga. Nah ini nih. 1. Ini bisa ketemu. 1. Bari itu ya. Ini dengan ini bisa 2. Sekarang ini dengan itu. Ada bara itu mah ya. Ini dengan ini bukan juga. Sekarang ini dengan ini. Ini bisa ya 3.
Ini dengan ini nggak bisa. Jadi ada berapa? Ada 3. 3 per anaknya. Ini gametnya 4 teman-teman. Yang ini gametnya 2 tuh ya. 2 kali 4 berapa? 8. Anaknya itu akan terbentuk 8. Ini cara mencari anaknya ya. 4 gamet yang di sini dikalikan 2 gamet di sini. 8. 3 per 8 diminta persen berarti kali 100%. Coba berapa ini? Hitung ya. 3 per 8 berarti ini 37,5 ya. Kalau tidak salah 37,5. Coba dihitung sama teman-teman. Ini tinggal perhitungan 3 per 8 saja ya. Coba saya bagi 3 bagi 8. Ya 37,5 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 2 teman-teman, kita lihat nomor 2 adalah gen tikus. Katanya K besar berbulu coklat dominan, K kecil berbulu putih. Oke, P besar dia pendek, P kecil dia panjang. Nah, ini ada keterangannya ya. Tikus coklat berekor pendek heterozigot. Coba berekor pendek, warnanya coklat. Mana pendek? Pendek. Nah ini. Pendek dengan coklat. Oh berarti dia dominan dan dominan ya. Belakangnya heterozigot. Berarti besar kecil. Disilangkan sesamanya. Berarti K besar K kecil, P besar P kecil disilangkan dengan K besar K kecil, P besar P kecil. Ini tadi saya bilang heterozigot dengan heterozigot. Kalau heterozigot dengan heterozigot dikawinkan, pasti jawabannya berapa? Tadi hukum Mendel 2, 9, 3, 3, 1. Kalau yang ini jangan dihitung ya, gampang cuman begitu. Tapi syaratnya genotip yang dikawinkan mesti heterozigot. Kaki papi dikawinkan dengan kaki papi, harus heterozigot. Maka jawabannya cara cepatnya adalah pasti 9331. Yang mana? Cari yang 9331. Oh, udah ini dia. 9331. Gampang ya. Ingat ya, syaratnya adalah heterozigot. Dikawinkan dengan heterozigot. Nggak usah dihitung. Pasti jawabannya 9331. Coba hitung aja, kalau dihitung sendiri silahkan. Nomor 3. Oke, kita masuk ke nomor 3. Kita batasi dulu ya. Oke, pada ercis bunga di ketiak, katanya A besar dominan terhadap bunga di ujung, tinggi dominan terhadap pendek. Bila disilangkan berarti parental nih, saya tulis ya, parental. Bila batang tinggi bunga di ketiak, tulis batangnya tinggi, bunganya di ketiak. Oke, disilangkan dengan pendek bunga di ujung, tulis disilangkan dengan batangnya pendek bunganya ujung gitu ya. Ternyata menghasilkan keturunan, berarti ada yang dilewati, genotipnya dilewati, gametnya dilewati, baru langsung ke filial pertama, keturunannya. Katanya keturunannya 1/4 tinggi. Apa katanya? Tinggi ketiak ini ya. Terus 1/4 tinggi ujung. Terus 1/4 pendek ketiak. Terus 1/4 pendek ujung. Jadi anaknya ada berapa? Anaknya ada 4 macam ya. Ingat-ingat tuh cara mencarinya. Terus diminta genotip parental. Oh, diminta genotip dari parentalnya. Ya udah, pertama teman-teman tentukan dulu berapa macam anak yang dihasilkan. Sudah saya tuliskan 4 macam. Yang kedua, dari tinggi ketiak dengan pendek ujung, mana parental yang sudah pasti genotipnya. Kata kuncinya tadi di hukum Mendel 1 ingat adalah yang sifatnya resesif. Cari yang resesif. Coba yang pertama, tinggi ketiak. Tinggi itu T besar, ketiak itu A besar, berarti itu bukan resesif. Yang kedua,
pendek ujung. Pendek T kecil, ujung A kecil. Ah, ini dia resesif ketemu. Ini resesif. Berarti kalau ini resesif, pendek. Pendek itu T kecil pasti. Ah, gitu ya. Ujung-ujung itu A kecil. Ah, yang mana Pak? Ini dia ujung tandanya A kecil. Resesif kan? Berarti titik II. Yang ini teman-teman 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Titik sama, II sama. Berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Nah sekarang 1 dikali berapa? Di sini ya. Supaya anaknya 4. Ya Pak dikali 4 dong. Betul. 4 itu dari rumus apa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 untuk tinggi ketiak. Bagaimana cara nulisnya? Ya heterozigot. Tinggi berarti T besar T kecil. Ketiak berarti A besar A kecil. Yang ini tati AI. Tati AI 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Totalnya 2 pangkat 2. Gitu ya. Jadi 4 kali 1 ya 4 macam. Jadi jawabannya tati AI dikawinkan dengan titik II. Mana? Ini ketemu ya. Gampang. Nomor berapa sekarang? Nomor 4. Oke. Diketahui gen N besar mempunyai bunga berwarna merah. M kecil bunga berwarna putih. P besar memberi sifat daun lebar. P kecil memberi sifat daun sempit. Nah itu kata kuncinya ya. Sifat warna merah dan daun lebar dominan. Nah, dilambangkan dengan huruf besar. Persilangan mami papi sesamanya. Udah. Mami papi sesamanya. Mami papi katanya ya. Ini sesamanya nih. Berarti dihitung jangan. Jangan. Kan ini heterozigot lawan heterozigot ya. Nggak usah dihitung. Pasti jawabannya 9331. Mana? Ini dia. Ma strip, pa strip, dia jumlahnya pasti 9. Lihat yang pertama tadi pembahasan ya. Ma strip, P kecil ada 3. Mi, pa strip itu ada 3. Dan mi, pipi itu ada, maaf ini kecil semuanya ya. Mi, pipi ya udah kecil. 1. Gitu ya 9331. Kemungkinan turunan yang bunga merah daun lebar. Bunga merah itu apa? M besar. Lebar itu apa? P besar. Berarti yang ada M dan P-nya besar. Ya, yang mana? Yang ini berarti yang diminta. Berapa jumlahnya? 9. Anaknya berapa totalnya? 16. Berarti yang diminta adalah yang merah daun lebar. Berarti M besar strip. P besar strip ada 9 per jumlah anaknya 16 dikalikan, nah ini dia 640. Yuk berapa? Sok hitung. Coba saya kalikan dulu ya. 9 dibagi 16 terus dikalikan 640. Hasilnya ayo berapa? Gimana ini kalkulatornya saya cari dulu ya. Sok teman-teman silakan sambil mencari dulu. Dikali 640. Dapat hasilnya adalah 360 batang. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Gampang kan ya? Ini adalah penerapan hukum Mendel yang kedua, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, itu video yang kedua. Nanti kita akan buat video yang ketiga di penyimpangan semu hukum Mendel ya. Terima kasih. Silakan untuk terus dicoba latihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.